Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini marilah kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nikmatnya akan senantiasa bertambah. Alhamdulillah. Dan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari penyakit yang namanya kufur. Ketika kita terhindar dari kekufuran, maka insya Allah kita juga akan terhindar dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau orang Sukoharjo menyebutnya Sukoharjo makmur. Kalau sesuai dengan tema 17-an itu Indonesia adil dan makmur, berdaulat, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini marilah kita juga jangan sampai lupa sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan contoh terbaik buat kita semua yang masya Allah di bulan Agustus ini juga bertepatan berdekatan dengan kira-kira dengan apa ya bapak-bapak ibu-ibu? Dengan betul muludan ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan Maulid Nabi. Nanti kalau sesuai dengan perhitungan kalender Hijriah tanggal 25 kalau tidak salah Bapak Ibu ya. 25 Agustus betul. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, maka sebagai bagian dari kita rasa cinta kita ya, rasa senang kita pada Rasulullah, maka kita mengikuti setiap apa yang disampaikan, kemudian mengambil teladan dari Rasulullah bagaimana cara menghadapi hidup. Dulu sering saya sampaikan bahwa ternyata manusia itu senang mencontoh, senang meniru. Maka diberikanlah tiruan terbaik sebagai muslim, sebagai manusia, dan tidak lain tidak bukan dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah, saya terakhir berjumpa Bapak Ibu sekalian 2 bulan yang lalu. Betul ya Bapak Ibu? Bulan kemarin Pangapunten saya ada tugas di Bandung Bapak Ibu. Kita ada visiting lecture. Nah ini kalau bahasa orang kampus Bapak Ibu ya. Kita itu kuliah tamu istilahnya. Mintanya 2 pekan, tapi saya tawar 4 hari aja. 4 hari saya tawar lagi, 2 hari aja. Nah, jadi tawar menawar Bapak Ibu ya. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik ini mungkin juga hanya ingin melanjutkan
melanjutkan dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sober, melanjutkan untuk saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan juga melanjutkan saling menasehati dalam hal kesabaran. Karena manusia ternyata adalah namanya ins, manusia. Kenapa manusia itu namanya manusia, Bapak Ibu? Dari kata insan. Ins itu artinya salah dan lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga namanya manusia. Maka kita itu disuruh untuk senantiasa saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Wong sudah diingatkan saja lali, Bapak Ibu ya. Apalagi ora tahu di emutke, ora tahu diingatkan. Ya, jangankan lali, orang ngerti, Bapak Ibu ya. Kadang wis ora ngerti ngeyel, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang pokoke, nah ini biasanya bukan lupa, tapi ya karena tidak tahu tapi ngeyel gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, jamaah yang berbahagia, kemudian di kesempatan yang sangat baik ini kita juga saling mengingatkan dalam hal kesabaran, karena memang manusia itu kadang suka tidak sabar, kadang sukanya pengen gerasa gerusu, pengennya cepet-cepet, tapi lupa bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana kita itu merencanakan dengan detail, memperhatikan hal yang kecil dan itu penting, sampai kadang kita lupa. Maka di kesempatan yang sangat baik ini, Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, hanya sekedar melanjutkan mungkin yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh kiai-kiai kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, pertama sebagai satu refleksi kita di bulan Agustus, bulan apa Bapak Ibu? Agustus ya. Kalau bulan Agustus apa kegiatannya Bapak Ibu? 17-an apa aktivitasnya Bapak-bapak? Lomba makan kerupuk, enten mboten ini Bapak-bapak? Katanya kalau hanya lomba makan kerupuk kurang. Ya makan kerupuk plus nasi gorengnya katanya Pak ya. Atau plus nasi padangnya katanya. Nah, dan banyak sekali aktivitas dalam rangka kita itu 17-an. Dalam rangka kita itu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Ya, yang keberapa Bapak Ibu? 81. Betul Bapak Ibu. Okay. Nah, ini kita hanya sekedar mengingatkan saja. Tapi menarik Bapak Ibu, dari angka 17 ini Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya makna dari angka 17? Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Apakah sesuatu yang apa Bapak Ibu ya? Saya kadang suka merenung Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya makna angka 17 ini? Ternyata Bapak Ibu, 17 yang pertama benar, yaitu 17 Agustus. Apa maknanya? Ada kemerdekaan, ada perjuangan. Apalagi dulu pas waktu 17 Agustus 1945 itu berbarengan dengan bulan Ramadan. Kalau tidak salah tanggal 8 atau tanggal 9 Ramadan. Harinya juga hari Jumat. Wah, ini hari yang penuh dengan keberkahan. Tanggal 17. Jadi makna yang pertama dari 17 itu, 17 Agustus maknanya adalah perjuangan. Jadi hidup itu penuh dengan perjuangan. Maka dulu pas waktu kita mengikuti acara 17-an atau malam 17 Agustusan itu yang sering disebut malam tirakatan, ini sebenarnya sangat islami Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan itu kalau diberikan kesempatan acara tirakatan itu. Tirakatan itu berangkat dari bahasa Arab ternyata. Dari kata thariqah. Thariqah itu artinya jalan. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung kata thariqah itu. Kenapa? Karena artinya supaya kita mengikuti jalan para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Kenapa mereka bisa seperti itu, Bapak Ibu?
Jadi tirakatan itu bukan hanya sekedar perayaan, tapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Kita mengambil teladan dari guru-guru kita. Karena akar katanya itu torikoh. Torik itu artinya jalan. Kenapa? Supaya kita mengambil jalan yang sama dari para pejuang dulu. Maka banyak sekali nama jalan itu nama pahlawan Bapak Ibu. Dia buatan Bapak Ibu. Iya, depan rumah saya itu nama jalan Diponegoro. Ada juga jalan Ahmad Yani. Ada juga nama jalan Jenderal Sudirman. Ada lagi jalan Slamet Riyadi. Apalagi jalan Kenangan nggak ada kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang di Pekona nggak pas itu Pak. Jalan Cium, nah itu nggak pas, itu kurang enak. Ya, berarti itu kurang belajar tentang sejarah ya. Nah, karena torik itu artinya jalan, supaya kita mengambil jalan yang sama dari pendahulu kita. Ada jalan Kiai Haji Wahid Hashim, ada jalan Kiai Haji Hashim Ash'ari, Ahmad Dahlan, ada juga jalan Pangeran tadi di Ponorogo sudah, Imam Bonjol. Kalau dekat kampus saya itu namanya Jalan Slamet Riyadi. Depan UNS ada namanya Jalan Insinyur Sutami, betul. Nah, jadi banyak sekali, karena supaya kita itu belajar dari para pendahulu kita. Kalau depan masjid ini jalan apa Pak? Jalan sawah. Wah, ini perlu dikasih jalan ya. Mungkin siapa tokoh yang berpengaruh di masjid ini, supaya kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ilmu. Jalan, tapi jangan jalan kenangan ya Bapak Ibu ya, karena penuh dengan kenangan katanya. Nah, jadi kita mengambil itu semangat perjuangan, belajar dari orang-orang yang mungkin mendahului kita. Maka 17 Agustus, 17 pertama maknanya perjuangan. 17 kedua yaitu 17 Ramadan. Kira-kira apa Bapak Ibu, peristiwa apa yang terjadi pada 17 Ramadan? Turunnya untuk awal mula pertama kali Al-Quran. Betul. Jadi apa maknanya? Maknanya ketika kita menjalani hidup kita ini yang harus dipandu dengan ilmu Bapak Ibu. Ilmu dari mana? Dari Al-Quran. Termasuk ketika kita senang belajar ngaji, kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita senang memperbagus bacaan Al-Quran, kemudian kita senang juga mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bagian dari kita itu mengambil makna dari angka 17 yang kedua, 17 Ramadan. Semangatnya literasi Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia. Di dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat yang ke-57, di sana mungkin sering disampaikan guru-guru kita. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, jadi ini yang diseru itu manusia pada umumnya Bapak Ibu. Baik itu kulit hitam, kulit putih, kulit coklat. Tapi kalau nggak pakai kulit enggak ya Bapak Ibu ya. Semuanya pakai kulit gitu ya. Berarti semua manusia. Tidak memandang dari suku apa, tidak memandang dari daerah mana, selama dia adalah manusia, maka terseru ya atau mendapatkan seruan ini. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Kemudian telah datang kepada kalian syifaa'un lima fis sudur, obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan, dan juga segala petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini Al-Quran. Maka ayat ini sering ditafsirkan atau ditadaburkan
bahwa yang dimaksud nasihat terbaik dari Allah itu apa? Al-Quran. Jadi kalau kita dikasih nasihat suka ngeyel, coba kita cari nasihat dari Al-Quran. Kita dikasih nasihat sama orang tua kita ngeyel, bacalah Al-Quran. Kita dikasih nasihat oleh guru kita kurang yakin, lihatlah Al-Quran. Belajarlah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wasyifa lima fi sudur, dan Al-Quran itu juga adalah syifa, penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Nah, jadi bukan penyakit dalam arti penyakit fisik Bapak Ibu, tapi penyakit dalam arti penyakit psikis yang ada di dalam dada. Biasanya kita suka punya penyakit hati, tidak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kita suka punya penyakit hati, tidak? Kalau Bapak Ibu, penyakit hati contohnya nopo mawon Bapak Ibu? Sirik, iri, dengki, meri, apa mulai Bapak Ibu? Marah, emosi, terus apa mulai Bapak Ibu? Cemburu. Cemburu sebenarnya nggak apa-apa Pak ya, tapi jangan sampai cemburu buta. Selain cemburu buta juga jangan cemburu tuli kan ya. Terus apa malih Bapak Ibu? Ya, iri, dengki. Kalau dalam bahasa orang Banjarnegara itu ada istilah panasten Bapak Ibu. Lantas buatan Bapak Ibu. Istilah panasten. Ya, panasten itu ya artinya panas melihat temannya itu yang mungkin diberikan nikmat atau diberikan kebaikan. Mungkin hampir mirip dengan iri dan dengki. Nah, ini semua adalah contoh-contoh dari segala penyakit yang ada di dalam dada kita. Maka supaya kita terhindar dari segala penyakit yang ada di dada kita ini, apa obatnya? Baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendengarkan orang tilawah Al-Quran. Bahkan hanya sekedar mendengarkan Bapak Ibu ya, kita bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang membacanya tanpa mengurangi pahala dari orang yang membaca Bapak Ibu. Nah, kenapa sekarang hari ini kita itu suka sakit hati? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena yang dibaca Al-Quran atau WhatsAppan Bapak Ibu. Yang lebih banyak dibaca Al-Quran atau WhatsAppan? Al-Quran, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Iya, kalau jamaah di sini insya Allah yang dibaca banyak adalah Al-Quran. Meskipun WhatsAppannya yang tenanan, ya. Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, jadi ini sebagai reminder, pengingat, ya, mengingatkan buat kita semua, kita diseru oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran. Yuk kita kembali untuk mempelajari Al-Quran, semangat, ya. Ya mungkin senang dengan mengkaji, dengan membaca, yuk kita baca bersama-sama. Ada yang senang dengan ayat-ayat pilihan, kemudian ditadaburi, yuk kita bersama-sama tadaburi. Kemudian Al-Quran itu juga hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Kaidah dalam Al-Quran, ketika suatu kalimat disebut dalam bentuk nakirah, maknanya umum. Ketika di situ ada petunjuk, petunjuk apa? Ya apa saja. Petunjuk mencari rezeki, bahkan petunjuk mencari jodoh, petunjuk mencari ilmu, petunjuk mencari yang oleh Bapak Ibu yang perlu kita cari. Mencari berkah, mencari apa malih Bapak Ibu? Mencari pekerjaan ada Bapak Ibu. Kaidah-kaidah dalam mencari pekerjaan di dalam Al-Quran. Halalan, thayyiban, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak kaidah-kaidah atau banyak sekali petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Kalau kita lagi bingung, lagi bujel, ya, ini bahasa Banjarnegara lagi Bapak Ibu. Kalau di sini nama Pak bujel, lagi bukan anyel Pak, bujel, gitu ya. Otak kita itu sudah nggak bisa berpikir, judek, butek. Nah itu buntet betul Pak ya. Lalu dari mana kita mendapatkan ide?
dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, wa rahmatul lil mu'minin, atau yang keempat, Al-Quran itu adalah tanda cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau kita cinta pada istri kita, maksudnya istri bapak-bapak dan suami ibu-ibu, apa tanda cintanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tandanya nopo, dikirim WA, Mah sudah makan belum? Ya, lagi di mana? Nah, ini sebagai wujud cinta Bapak Ibu. Tapi bayangkan orang yang kita cintai ngirim WA, ra dibalas, ra diwoco, kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Kita ngirim WA kepada istri kita yang kita cintai, ra diwoco, dibales ya ora, kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Wah, itu ya, jengkel luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, Allah cinta kepada kita semua, mengirimkan berupa Al-Quran pesan-pesannya itu, tidak pernah kita baca, boro-boro dibales, diwacai orang Bapak Ibu. Gimana seharusnya perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, gimana perasaannya? Kalau seandainya saya yang jadi Gusti Allah Bapak Ibu, ngirim Al-Quran gak dibaca, langsung saya azab ini semuanya Bapak Ibu ya. Untung yang jadi Gusti Allah itu Gusti Allah Bapak Ibu ya. Iya. Nah, maka subhanallah buat kita semua ya, bahwa kita harus banyak belajar. Kita harus kembali mengkaji Al-Quran. Tadi makna akad 17 yang kedua adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan isyarat dari turunnya untuk awal mula Al-Quran. Maka hari ini semangatnya kita juga harus semangat kembali mengkaji Al-Quran. Ya, seayat, 2 ayat. Kemudian yang belum bisa mari kita belajar pelan-pelan. Yang mungkin belum benar, belum masih kelenta-kelentu, sedikit-sedikit mari kita perbaiki. Meskipun ketika kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran seperti DJ, Bapak Ibu ya, saya suka sampaikan ke mahasiswa, meskipun kita baca Qurannya seperti DJ, itu kan kayak orang DJ Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, semangat ayo ya untuk kita mengkaji Al-Quran. Kemudian 17 yang berikutnya, kira-kira apa mulai makna 17 berikutnya Bapak Ibu? Tadi 17 pertama, 17 Agustus, semangatnya perjuangan. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh berjuang, maka akan mendapatkan hasilnya. Kemudian 17 yang kedua adalah 17 Ramadan. 17 yang berikutnya, yang ketiga nopo kira-kira Bapak Ibu? 17 apa Bu? 17 rakaat, betul. Apa makna dari 17 rakaat? Ya, yaitu sholat 5 waktu. Minimal 17 rakaat. Belum kalau kita sertai, kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Apa maknanya? Maknanya mari ibadah kita perhatikan. Apa maknanya? Ibadah kita itu mari kita sempurnakan. Karena tugas utama manusia itu memang tidak lain dan tidak bukan ya untuk beribadah. Ya. Ayatnya sangat jelas, gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah sangat hafal. Sudah sangat sering disampaikan oleh guru-guru kita. Karena memang tugas utama dari manusia itu adalah dalam rangka beribadah. Baik itu ibadah yang maqdha, yang secara detail, secara tuntunan sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ibadah yang ghairu maqdha, yaitu ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan interaksi kita dengan manusia yang lain, interaksi kita dengan ciptaan Allah yang lain, ataupun dengan interaksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka di situ juga ada nilai ibadahnya. Nah, jadi ibadah harus kita perhatikan, terutama sholat. Kalau 17 rakaat artinya adalah sholat.
sholat kita sudah benar atau belum Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, sholat kita sudah benar atau belum? Mudah-mudahan sudah. Sholat kita sudah khusyuk atau belum? Mudah-mudahan sudah. Sholat kita sudah istiqomah atau belum? Mudah-mudahan sudah. Ya, dalam bahasa Al-Quran, sholat yang terjaga. Nah, Ibu Bapak jemaah yang berbahagia, maka 17 rakaat itu maknanya kita mari perbaiki sholat kita. Apalagi sholat itu adalah amalan yang nanti akan dihisab pertama kali. Awalul ma yuhasabu bihi 'abdun fi yaumil qiyamah as-sholat. Sholat adalah amalan yang akan nanti pertama kali dihisab. Jika sholatnya baik, maka baik juga seluruh amalnya. Tapi jika sholatnya bermasalah atau tidak baik, maka juga pasti bermasalah juga amal-amal yang lain. Maka ketika kita punya masalah, yuk kita pertama kali perbaiki sholat kita. Kalau kita punya masalah yang rumit, sholat kita perbaiki. Solusinya mari kita coba sholat terlebih dahulu. Nah gitu. Maka tradisi orang-orang dulu itu kalau janjian itu biasanya patokannya sholat Bapak Ibu. Karena tugas utama dari manusia itu beribadah. Ibadah yang paling utama ya sholat. Maka orang dulu kalau janjian itu biasanya patokannya masalah sholat ini. Nanti rapat RT jam berapa? Pada Isya. Nah, berarti patokannya adalah sholat Isya. Jangan sampai menabrak pas waktu sholat Isya ataupun melewatkan pas waktu sholat Isya. Nanti kita berangkat menjenguk saudara kita jam berapa? Pada asar. Tapi kadang suka ini Bapak Ibu ya, suka dimanipulasi. Pada asarnya jam piro? Jam 6, ya jam 5. Ya itu kan pada asar juga. Nah, itu. Padahal bukan itu maksudnya dan bukan itu semangatnya. Nanti rapat mulai jam berapa? Pada zuhur. Pada zuhur mulai jam 2 Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah mau nabrak asar. Pas itu rapat akhirnya. Nah, itu. Maka ini sebenarnya semangat dulu orang-orang dulu itu kalau kita belajar kenapa yang jadi patokan adalah waktu-waktu sholat, ya karena supaya kita itu memperhatikan sholat kita. Sehingga aktivitas-aktivitas yang lain kita sesuaikan dengan waktu sholat. Nanti kita rapat setelah zuhur, nanti kita rapat RT pada Isya, berarti sudah sholat Isya dan lain sebagainya. Nah Ibu Bapak jemaah yang berbahagia, maka makna 17 ya yang harus kita resapi, kita refleksikan. Yang ketiga itu adalah 17 rakaat ini. Nah, kemudian yang keempat terakhir Bapak Ibu, 17 berikutnya nopo Bapak Ibu? 17 yang pertama nopo tadi Bapak Ibu? 17 Agustus. 17 kedua 17 Ramadan. 17 ketiga 17 rakaat. 17 yang keempat yaitu 17. Kemarin saya ngisi pengajian ibu-ibu di Pucang Sawit itu 17 Desember Ustaz. Apa? Hari pernikahan saya katanya. Lah ini ibu-ibu ya. Apalagi 17 berikutnya Bapak Ibu. 17 itu terdiri dari berapa angka Bapak Ibu? 2, 1 dan 7. Maknanya satu tujuan. Satu tujuan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu dalam beribadah lillahi ta'ala, dalam kita mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran lillahi ta'ala, dalam kita berjuang, bekerja, beramal lillahi ta'ala. Nah, jadi lillahi ta'ala satu tujuan. 17 itu maknanya satu tujuan. Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah berangkat pengajian, niatnya apa? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Yang jauh-jauh dari rumah ke sini itu ya, niatnya karena apa? Lillahi ta'ala. Satu tujuan. Nah, jadi ini saya berpikir, wah ini luar biasa. 17 Agustus hari kemerdekaan ini bukanlah satu hari yang apa ya, yang kebetulan kayaknya.
Tapi bisa kita jadikan sebagai hikmah, bisa kita jadikan sebagai ilmu. Satu, mengingatkan supaya kita itu berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam setiap apapun. Kemudian memperbaiki ilmu dengan senang belajar ngaji, terutama Al-Quran, memperbaiki sholat kita, dan memperbaiki hati kita, niat kita. Karena kadang niat itu suka melenceng, Bapak Ibu. Nggih boten Bapak Ibu. Ada orang kadang jadi imam, membaca ayat itu aja suka melenceng, Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya banyak banget. Ada jamaah bilang, wah ini makmumnya top, luar biasa bacaannya. Melenceng itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita hanya fokus memperhatikan bacaan kita sampai lupa lillahi ta'alanya. Nah itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bekerja, ya wah top, mantap, keren. Awalnya lillahi ta'ala. Puasa tidak, alhamdulillah saum, puasa. Saya puasa sudah 5 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Tuh kan Bapak Ibu ya. Awalnya sebenarnya sudah lillahi ta'ala, tapi niat itu kadang suka melenceng, yang perlu kita luruskan kembali. Kita dalam beramal soleh, termasuk dalam berkeluarga itu ya. Berkeluarga itu beribadah. Ibadah itu lillahi ta'ala. Kadang juga suka melenceng, sehingga ketika ada masalah ya jadi bubrah, tidak ingat lagi kepada Allah. Nah maka satu tujuan ini mengingatkan kita bahwa oh ternyata tujuan kita ya memang satu. Yang satu itu adalah lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, sudah jam 8 ini Bapak Ibu ya, tidak terasa. Padahal saya pengen melanjutkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagai kita itu muludan gitu ya. Kita juga perlu muludan, tidak apa-apalah dengan gaya kita gitu ya. Salah satunya mengingat salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dulu saya pernah menyampaikan 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu malah itu. Ada satu doa, ini 5 menit ya Bapak Ibu. Ini dulu belum selesai gitu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa kita jadikan sebagai zikir, bisa kita jadikan sebagai wirid, dan bisa kita jadikan sebagai pengendali diri kita. Masih ingat doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Sambil disambi maksudnya itu Bapak Ibu ya. Semuanya itu ya. Untuk nopo-nopo sambil minumannya di ini enggak apa-apa ya. Doanya itu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkara wa hubbal masakin. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau supaya perilaku kami ini menjadi perilaku yang baik dan dihindarkan dari kemungkaran dan didekatkan mencintai orang-orang miskin. Dua bagian doa pertama dulu kayaknya sudah pernah kita uraikan, kita tadaburkan bersama-sama. Kenapa di situ kita meminta supaya beramal dengan amal yang baik? Ya, kenapa kata yang dipilih adalah khairat? Karena memang faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Amal sekecil apapun akan dipertimbangkan. Dan ketika kita beramal fastabiqul khairat. Jadi khairat Bapak Ibu. Karena ada itu ormas yang bukan fastabil khairat, tapi fastabiqul duit katanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah mendengar belum nih? Belum pernah ya? Ya ini berarti baru saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Katanya sekarang itu bukan fastabiqul khairat, tapi fastabiqul duit katanya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kurang tepat. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, kemudian watarkal mungkarat. Kenapa kita itu meminta kepada Allah sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini supaya terhindar dari kemungkaran. Dulu mungkar itu lawannya ma'ruf. Ma'ruf akar katanya arafah. Arafah itu artinya mengenal, punya pengetahuan, berarti punya ilmu. Benar atas dasar ilmu namanya ma'ruf.
Tadi ma'ruf adalah lawan dari mungkar. Kalau kemungkaran berarti ingkar, mengingkari karena padahal sudah ada ilmu tapi berbuat melenceng daripada ilmu, sehingga namanya ingkar. Perilakunya namanya mungkar, sifatnya mungkar. Korupsi, sebenarnya korupsi boleh atau membuatan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ilmunya boleh atau tidak? Halo Bapak Ibu, korupsi kalau sesuai dengan ilmunya boleh atau tidak? Tidak. Tapi faktanya kenapa orang itu korupsi? Maka perbuatan korupsi disebut perbuatan mungkar. Dibuatan Bapak Ibu. Sholat itu wajib nopo buatan Bapak Ibu. Tapi ada orang nggak sholat, udah tahu ilmunya, meninggalkan sholat sama dengan perbuatan kemungkaran, Bapak Ibu. Ya, nah itu. Jadi perbuatan yang melenceng daripada ilmu namanya kemungkaran. Nah kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari perilaku-perilaku mungkar, yang ingkar karena kita mengetahui ataupun kita belum mengetahui. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, wa hubbal masakin. Dan kita mudah-mudahan menjadi orang yang mencintai orang-orang miskin. Kenapa? Supaya kita peduli. Kita itu bisa memperhatikan sesama di antara kita. Dan di dalam Al-Quran ternyata untuk menyebut orang-orang lemah itu dengan dua istilah. Kenapa Rasulullah itu berdoa menggunakan kata masakin atau miskin? Padahal ada istilah yang lain, fuqara atau fakir. Kenapa tidak wa hubbal fuqara? Kenapa yang dipilih oleh Rasulullah wa hubbal masakin? Nah, ini coba kita tadabburi bersama Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, untuk menyebut golongan lemah itu satu, ada yang disebut kaum duafa, orang yang lemah. Inilah yang sering disebut sebagai fakir. Jadi orang duafa, orang lemah ini disebut fakir. Orang fakir itu dia itu tidak mampu, baik itu dia mampu secara fisik, mampu secara pemikiran, intelektual dan lain sebagainya. Memang tidak mampu, nggak bisa apa-apa, sehingga nggak berpenghasilan, sehingga harus kita bantu. Bantunya apa ya? Barang-barang yang siap jadi, makanan yang siap makan, pakaian yang siap pakai, rumah yang siap tinggali. Nah, inilah wujud bantuan yang harus kita berikan kepada kaum duafa, karena secara fisik bermasalah, secara intelektual bermasalah. Masakin atau miskin, nah ini yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai mustad'afin. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Duafa. Yang kedua mustad'afin, yaitu orang-orang yang dilemahkan. Kalau orang duafa tadi secara fisik bermasalah, orang miskin itu secara fisik tidak bermasalah, secara intelektual juga tidak bermasalah. Mungkin dia juga dalam keadaan sehat gitu ya, tapi dia bekerja tidak mencukupi ya, lebih besar pasak daripada tiang Bapak Ibu. Nah itu akhirnya menjadi miskin. Nah maka kalau kita bantu orang-orang miskin ini bukan dengan barang yang siap jadi, tapi dengan pelatihan, dengan pendampingan, dengan lapangan kerja, dengan kebijakan, dengan ekonomi yang baik dan lain sebagainya. Yang pakar ekonomi seperti Bapak Ketua Takmir kita, wah ini harus membantu dengan bagaimana pelatihan-pelatihan yang bisa mengangkat ekonomi. Ada yang jadi lurah misalnya, Pak Lurah, enten mboten iki Pak Lurah atau Pak RW. Pak RW atau Pak anggota DPR, enten mboten iki Pak anggota DPR. Nah, mereka membuat kebijakan, mari kita tolong orang-orang miskin ini dengan kebijakan yang benar sehingga mereka terangkat. Nah itu. Karena ayatnya dalam Quran surah An-Nisa Bapak Ibu, ayat yang ke-75, wa malakum la tuqatiluna fis sabilillahi wal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana ahrijna min hadhil qaryah
waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa kalian itu tidak berjihad berjihad fisabilillah dan membela orang-orang mustad'afin? Ya. Baik. Lanjutkan sedikit lagi. Nah, orang-orang yang mustad'afin itu harus kita bela. Doanya dari orang mustad'afin dalam Quran surah An-Nisa ini, mereka minta satu, dikeluarkan dari negara, dari tempat yang zolim penduduknya. Jadi harapan mereka jangan sampai penduduk di sekitarnya itu zolim. Kita yang peka, kita yang bisa membantu. Yang kedua, mereka waj'al lana min ladunka waliyan, pemimpin. Jadi orang-orang mustad'afin itu, orang-orang yang lemah itu, mereka meminta pemimpin yang baik. Maka jadilah pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian ketika tidak ada pemimpin yang baik, mereka berdoa kepada Allah, waj'al lana min ladunka nasiran. Dah pertolongan apa saja, yang penting saya ditolong. Saking putus asanya orang-orang mustad'afin ini. Jadi ibu, bapak, jamaah yang berbahagia, ini sebagai pelengkap ya dari kita berjuang, dari kita bersungguh-sungguh. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengisi hari kemerdekaan itu, sehingga tadi kita memperbaiki ibadah kita memperbaiki bacaan Al-Quran, kajian Al-Quran kita memperbaiki niat kita kepada Allah, kemudian kita perbaiki perjuangan tadi, yang berjuang bekerja, yang berjuang di pemerintahan, yang berjuang di masyarakat, yang berjuang ibu-ibu di dapur. Ibu ya berjuang di dapur itu ya perjuangan tenanan. Nah, itu semangatnya luar biasa. Dan tadi diakhiri dengan doa yang diajarkan Rasulullah sebagai zikir supaya kita ingat untuk memperbaiki diri kita dengan amal yang baik dan terhindar dari kemungkaran dan memiliki kepekaan terhadap sesama. Kepada orang yang fakir kita membantu, kemudian kepada yang miskin kita juga membantu dengan cara-cara yang berbeda. Kemarin ada jamaah yang tanya, lah kalau MBG itu untuk duafa apa mustad'afin Ustaz? Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? MBG itu untuk duafa atau mustad'afin? Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ini jawabannya gimana ini? Ya, kayaknya nggak usah dijawab lah Bapak Ibu ya, buat pekan depan aja lah, karena ini nanti ada rekamannya ya, nanti dipelintir-pelintir dan lain sebagainya. Katanya MBG itu cocok buat apa? Nah udahlah nggak usah dijawab lah, Bapak Ibu jawab sendiri-sendiri saja ya. Jadi itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, intinya mari kita merefleksikan ya. Jadi 17 Agustus ini bukan hanya sekedar kita isi dengan hanya sekedar perayaan. Pas waktu malam tirakatan itu kan biasanya banyak hanya perayaan-perayaan seremonial saja. Kemudian pas waktu lomba juga kadang malah ada yang kecewa, sedih. Kenapa Bapak Ibu kok sedih lomba? Itu hadiah, itu door prize. Ya, jalan sehat, niatnya karena pengen door prize dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu Bapak jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini sebagai tawasul haq, tawasul sabar buat kita semuanya, sehingga kita tetap semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk memperbaiki ibadah, semangat berjuang mengisi setiap hari-hari kemerdekaan dengan amal soleh, amal yang baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.